Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan implementasi matriks multiplication menggunakan CUDA dengan pendekatan shared memory dan teknik tiling. Baik, kita langsung saja ke kodenya. Pertama-tama, mari kita lihat konteksnya. Matriks multiplication adalah salah satu operasional fundamental dalam komputasi ilmiah, machine learning, hingga grafik komputer. Namun proses ini sangat memakan waktu jika dijelaskan secara sekuensial di CPU, khususnya untuk matriks besar. Oleh karena itu kita memanfaatkan kekuatan paralelisme GPU dan melalui CUDA. Di sini saya akan menjelaskan tentang spesifikasi matriks. Dalam kode ini kita mengalihkan dua buah matriks berukuran 2048 x 2048 yang masing-masing angka desimal acak. Kita menggunakan parameter tile_dim sebesar 32, yang artinya setiap blok CUDA bekerja pada tile 32 x 32 elemen dalam matriks. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi CUDA kernel. Di bagian ini yaitu _global_void dan matriks mul kernel. Kita mendefinisikan kernel CUDA untuk melakukan perkalian matriks. Nah, di sini digunakan shared memory atau _shared untuk menyimpan tile dari matriks A dan B secara lokal di masing-masing blok, sehingga akses data menjadi jauh lebih cepat dibanding langsung ke global memory. Nah, setiap thread akan menghitung satu elemen dari hasil matriks C dengan melakukan loop terhadap tile dan menjumlahkan hasil perkalian sesuai baris kolom yang ditentukan. Nah, selanjutnya bagian inisialisasi dan persiapan data. Sebelum kernel dijalankan, data matriks A dan B diinitialis di host menggunakan angka random, lalu dikirim ke device menggunakan CUDA mem cpy. Lalu untuk konfigurasi kernel, grid dan blok dikonfigurasikan agar mencakup seluruh elemen matriks. Karena kita pakai tile 32 x 32 dan matriks berukuran 2048 x 2048, maka jumlah blok yang dibutuhkan adalah 2048 per 32 sama dengan 64, baik di sumbu X maupun Y. Totalnya ada 4096 blok CUDA, dan setiap blok berisi 2024 thread. Nah, selanjutnya untuk pengukuran performa. Jadi untuk mengetahui seberapa cepat eksekusi kernel, kita menggunakan CUDA event _t untuk mencatat waktu sebelum dan sesudah kernel dijalankan. Nah, untuk outputnya memberikan kita waktu eksekusi dan dalam milidetik, yang niatnya bisa dibandingkan dengan performa CPU. Untuk selanjutnya yaitu validasi hasil. Nah, kita masuk ke bagian hasil. Jadi ukuran matriks tidak terlalu besar, dalam hal ini kurang dari sama dengan 1024, maka hasil dari GPU dibandingkan dengan hasil dari perkalian matriks di CPU secara sekuensial. Namun karena ukuran matriks kita adalah 2048, maka proses validasi CPU di skip agar waktu eksekusi tidak terlalu lama. Pada percobaan kali ini saya menjalankan program CUDA bernama decomposition matrix menggunakan GPU NVIDIA GeForce GTX 1050, dan program ini dirancang untuk melakukan operasi dekomposisi atau pemrosesan matriks dalam skala besar dengan memanfaatkan kemampuan paralel GPU. Baik, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah tentang ukuran matriks. Program ini sendiri memproses sebuah matriks berdimensi 2048 x 2048, yang berarti terdapat lebih dari 4 juta elemen yang perlu dikalkulasi secara paralel. Nah, ukuran ini cukup besar untuk memperlihatkan perbedaan signifikan antara eksekusi di CPU dan GPU. Nah, selanjutnya tentang informasi dari perangkat GPU yang digunakan. Di antaranya yaitu untuk nama GPU yaitu NVIDIA GeForce GTX 1650, lalu maksimal thread per blok 1024, untuk share memory per blok
49.152 bytes dan jumlah multiprosesor yaitu 14. Nah, data ini menunjukkan bahwa GPU memiliki arsitektur yang cukup kuat dan cocok untuk komputasi paralel dengan skala yang besar, seperti pengolahan matriks seperti berikut. Nah, selanjutnya untuk waktu eksekusi GPU yang tercatat adalah sekitar 59,399 milidetik, dan ini menunjukkan kecepatan dan efisiensi GPU dalam menangani komputasi besar dibandingkan eksekusi di CPU. Nah, karena ukuran data melebihi 1024 elemen, proses validasi menggunakan CPU di skip untuk menghemat waktu dan sumber daya. Berikut dari presentasi yang telah saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.